Kemudian yang berikutnya, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi atau peradangan akut parenkim paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, di sini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pneumonia? Ada mekanisme dari pertahanan paru itu sendiri, kolonisasi bakteri yang ada di saluran pernafasan, dan ada pembersihan saluran nafas terhadap bahan infeksius. Bagaimana patogenesisnya? Masuk mikroorganisme ke saluran nafas bawah, sehingga akan mengakibatkan ada 4 hal yang akan terjadi. Pertama nih, bisa terjadi inhalasi langsung yang ada dari udara. Yang kedua, aspirasi dari bahan-bahan di nasofaring dan orofaring. Yang ketiga, adanya perluasan langsung di tempat-tempat lain. Yang keempat, penyebaran secara hematogen. Nah, secara pembagian pneumonia secara klinis dan epidemiologis ada CAP atau pneumonia komunitas, ada HAP, Hospital Acquired Pneumonia, kemudian ada VAP, Ventilator Associated Pneumonia. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan kuman penyebab pneumonia? Bisa dari dahak, darah, cairan pleura, melalui bronkoskopi, sikatan bronkus, bilasan bronkus, ya. Bisa juga dengan transtorakal aspirasi atau transtorakal aspirasi. Nah, jenis-jenis pneumonia sendiri, yang pertama ada pneumonia komunitas, di mana pneumonia komunitas ini adalah peradangan akut pada parenkim paru yang didapat di masyarakat. Misalnya banyak oleh kuman-kuman gram positif, tapi akhir-akhir ini banyak dijumpai oleh kuman gram negatif. Dari mana kita dapatkannya? Anamnesa, pemeriksaan fisik, ronsen, dan laboratorium. Nah, apa saja gejalanya? Jadi ini pneumonia dari mana sih? Misalnya apa sih yang akan muncul? Batuk, ada perubahan karakteristik sputum atau purulen, suhu tubuh meningkat, ada nyeri dada, sesak, kemudian ada pemeriksaan tanda konsolidasi di paru, kemudian ada suara nafas bronhial dan ronki, di mana didapatkan leukosit bisa lebih dari 10.000 atau kurang dari 4.000. Nah, ini adalah gambaran radiologis pneumonia ya. Jadi didapatkan konsolidasi atau infiltrat inhomogen di dalam parenkim parunya seperti ini. Apa saja rekomendasi uji diagnostik? Kita lakukan apusan sputum gram. Jadi kita bisa mengetahui nih gram positif atau gram negatif. Untuk apa? Karena pemeriksaan sputum gram ini sebenarnya cepat. Jadi kalau kita mengetahui dia gram positif atau gram negatif, kita bisa memberikan antibiotik yang tepat sehingga pneumonia bisa segera membaik. Ada biakan sputum untuk mengetahui bakteri, jenis bakterinya, sensitivitasnya ya. Kemudian ada biakan darah, ada pemeriksaan uji antigen urin. Nah, keuntungannya tadi bisa cepat kita memberikan antibiotik terarah ya, nggak salah seperti itu kalau kita mengetahui. Nah, ini adalah biomarker pertanda infeksi, ada prokalsitonin. Jadi kalau prokalsitoninnya lebih dari 2, itu menandakan bahwa ini bakteri. Dan resiko terjadinya sepsis, shock sepsis, MODS ya. Kemudian kadar PCT dapat menjadi panduan. Jadi kalau PCT-nya prokalsitoninnya lebih dari 2, kita menggunakan antibiotik bisa. Jadi ini juga PCT ini menunjukkan bahwa adanya infeksi dan inflamasi yang meningkat. CRP normalnya 3, kadar 10 mg per liter ini diindikasikan inflamasi terdapat pada berbagai keadaan. Nah, cuman CRP ini tidak menunjukkan inflamasi, tapi memang tidak sensitif untuk mengetahui ini infeksi bakterial atau apa tidak ya. Jadi inflamasi, orang obesitas merokok, CRP-nya DM, kelelahan kronik, CRP-nya bisa meningkat. Nah, untuk pneumonia atipik, di sini bakteri atipik yang sering menjadi penyebab CAP adalah Mycoplasma, Chlamydia, dan Legionella. Nah, ini perbedaan gejala klinis pneumonia atipikal dengan pneumonia tipikal. Jadi kalau atipikal onset gradual ya, kalau tipik akut yang bakteri itu yang banyak ya. Suhunya kurang tinggi, tapi kalau tipik dia tinggi, bisa menggigil, batuknya produktif, kalau atipikal non produktif. Kemudian ada gejala-gejala lain, misalnya atipikal yang sering tuh nyeri kepala, terus pegelinu, nah seperti itu. Gambaran radiologis yang bisa kita jumpai, misalnya atipikal normal kadang, tapi kalau di tipikal kita bisa menjumpai gambaran konsolidasi. Kemudian untuk penilaian derajat keparaan penyakit kita menggunakan
Pneumonia Severity Index atau CURP 65 ya. Nah, sistem skor ini dapat mengidentifikasi apakah pasien bisa berobat jalan, rawat inap, ruang biasa, atau bisa ke intensif masuk ICU. Ini adalah untuk menilai CURP. CURP ini yang dinilai ada C-nya itu ada confusion, tingkat kesadarannya, ureanya, kadar ureumnya ya, respiratory rate-nya, B-nya adalah blood pressure, tekanan. Tapi CURP 65 ini berlaku pada penderita usia lebih dari 65 tahun. Kalau kurang dari itu tidak bisa. Nah, ini scoringnya, jadi kita lihat. Nanti dihitung berapa ya. Nah, ini kalau tadi sudah kita scoring satu-satu, misalnya confusion nilainya sekian gitu ya. Nilainya kurang dari atau sama 8, skornya 1, misalnya lebih dari 8, skornya 0. Nanti kita lihat tuh. Kalau sudah kita hitung, kalau skornya 0 sampai 1, resiko kematian rendah, boleh berobat jalan. Skornya 2 nih, kematian dapat sedang resikonya dapat dipertimbangkan untuk dirawat. Tapi kalau lebih dari 3, resiko kematiannya tinggi, berarti harus ditata laksana sebagai pneumonia berat. Nah, kalau skornya 4 atau 5, ini kita pertimbangkan untuk rawat di ICU. Itu kalau CURP 65. Nah, berikut adalah gambaran atau kalau kita menilai dengan Pneumonia Severity Index atau PSI ya. Jadi di sini kita menghitung poin, menghitung jumlah poinnya berapa. Jadi pasien laki-laki umurnya sekian tahun, 70 tahun atau 60 tahun atau 40 tahun. Nanti akan kita tambahkan, tapi kalau perempuan dikurang 10. Ada nggak riwayat di rumah sebelumnya? Ada penyakit penyerta nggak? Nah, itu ada poin-poinnya 20, 30. Nah, itu akan ditambahkan. Jadi misalnya laki-laki 50 tahun, dia punya sakit jantung 60 gitu ya. Kemudian ada di saat ini kita dapatkan suhu tubuhnya 38 misalnya ya. Nah, di situ ada 15. Tadi berapa? 60 tambah 15, 75 misalnya gitu ya. Tekanan sistolnya masih normal, nadinya masih normal. Kemudian hasil pemeriksaan darah didapatkan tidak ada misalnya semua normal. Nah, berarti kalau dia tadi sekitar 65 misalnya gitu ya. Kalau kurang dari 70, resikonya rendah, bisa rawat jalan. Nah, angka kematiannya juga kecil. Tapi kalau poinnya semakin meningkat, semakin besar, kalau PSI dia juga resiko di sini kita bisa menilai di rawat inap atau masuk ruangan intensif atau tidak. Nah, ini ya. Jadi untuk PSI ini kita gunakan pada penderita-penderita pneumonia komunitas misalnya ya. Jadi kalau skor PSI-nya lebih dari 70% nih, misalnya di sini PDPI merekomendasikan kalau menggunakan PSI, kriteria indikasi rawat inap pada pasien pneumonia adalah misalnya PSI-nya lebih dari 70. Tapi kalau kurang dari 70 boleh nggak dirawat inap? Ya boleh saja. Kalau didapati kriteria sebagai berikut nih. Nafasnya ternyata lebih dari 30. Hypoxemic score dari analisa gas darahnya kurang dari 250. Ronsen torak menunjukkan adanya gambaran infiltrat yang multilobus. Tekanan sistoliknya kurang dari 90, diastoliknya kurang dari 60. Atau pada pneumonia dengan pengguna napsa. Jadi walaupun skor PSI-nya kecil, bisa dilakukan rawat inap. Kalau ini secara IDS-ITSA ya atau ATS, ini kriteria pneumonia berat apabila dijumpai salah satu atau lebih dari, misalnya dapat gejala nafasnya lebih dari 30 tadi ya, hypoxemic score-nya kurang dari 250, uremia, kemudian bunnya lebih dari 20, leukopeni, nah trombositopeni, nah ini hipotermi ya. Ini juga itu kriteria ini tadi kriteria minor ditambah dengan kriteria mayor bahwa penderita tersebut kita lihat adanya gagal nafas. Nah, ini membutuhkan ventilasi mekanik atau adanya shock septic yang membutuhkan vasopresor. Nah, di sini kriteria perawatan intensif ya yang dibutuhkan, misalnya pasien shock septic, pneumonia dengan shock septic, kemudian dia membutuhkan vasopresor, atau penderita-penderita ARDS, acute respiratory distress syndrome yang membutuhkan intubasi, kemudian pasien dengan 3 gejala minor dengan pneumonia berat. Nah, untuk pneumonia pada saat kita merawat pasien di bangsal, kita juga bisa melakukan pemilihan terapi sulit atau switch terapi ya. Untuk apa ya? Tadi bisa kita berikan antibiotik injeksi, kita bisa kasih oral. Untuk menurunkan biaya perawatan, mencegah infeksi nosokomial, untuk juga mengurangi waktu perawatan rawat inap di rumah sakit kurang. Nah, apa saja syarat dari terapi injeksi yang akan kita ganti ke oral? Misalnya seperti itu. Harus satu, hemodinamik stabil, gejala klinis membaik, dia dapat minum obat secara oral dan fungsi gastrointestinalnya normal. Nah, perubahan dapat diberikan ya secara sekuensial, jadi obat sama, potensi sama, step down, obat sama atau berbeda, potensinya lebih rendah. Switch over
obatnya beda, potensinya sama. Ini untuk pemilihan antibiotik. Jadi lama pengobatan tergantung, bersifat individual. Respon pengobatan adanya komorbid, tapi umumnya 7-10 hari kalau setelah respon 72 jam pertama setelah kita pemberian antibiotik, kecuali pada penderita-penderita Pseudomonas aeruginosa jenis kumannya atau Enterobacteriaceae, ini lama terapi 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Kalau untuk pemberian antibiotik IV atau oral minimal 5 hari minimal, dan bebas demam 48-72 jam. Respon pengobatan yang kita lihat pada penderita pneumonia apa? Ada gejala klinis, laboratorium, ronsen, perbaikan dari organ yang mengalami kegagalan, terus respon klinis yang bisa kita lihat 24 sampai dengan 72 jam. Kalau perburukan, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat nih, sudah kita kasih terapi empiris antibiotik, lihat apa kita yang salah mendiagnosis. Ternyata ada gagal jantung, emboli, keganasan, atau ada diagnosis sudah benar, tapi ada yang mempengaruhi dari faktor pasien itu sendiri, ada kelainan ya, respon yang tidak adekuat, ada komplikasi, ada faktor obat, salah memilih obat, salah dosis, salah cara pemberian. Ada faktor patogen atau faktor kumannya, jadi kuman yang resisten terhadap antibiotik yang akan kita berikan. Nah, itu juga akan mempengaruhi perburukan atau tidak respon terhadap terapi yang kita berikan. Nah, di sini adalah 2 kelompok penyebab pasien pneumonia komunitas yang tidak respon ya. Jadi perburukan klinis misalnya penderita yang menggunakan ventilasi mekanik atau adanya shock septic pada 72 jam pertama. Kemudian pneumonia persisten, artinya tidak ada perbaikan klinis selama 72 jam pertama setelah pemberian antibiotik. Nah, kemudian yang tidak respon apa? Ya kita kalau memang rumah sakitnya kita terbatas dengan pemilihan antibiotik, ya kita rujuk ke level yang berikutnya, level yang di atas. Pemeriksaan ulang dahak nih untuk melihat sensitivitas kumannya terhadap antibiotik yang dilakukan, atau kita bisa memberikan eskalasi antibiotik. Komplikasi dari pneumonia, emfisema, abses, kemudian akibat adanya pemakaian alat-alat yang dipakai. Apa yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi pneumonia? Ada vaksinasi ya. Kemudian ada berhenti merokok supaya jaringan parunya tidak tambah rusak. Kemudian menjaga kebersihan. Tangan, pakai pembersih tangan, pakai masker ya. Menerapkan etika batuk. Yang keempat adalah menerapkan kewaspadaan standar dan isolasi pada kasus khusus.